Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Hamka dengan NIM 25044114450 dari kelas 1L. Di sini saya akan mengerjakan proyek ulangan akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu menjelaskan dan juga mendemonstrasikan beberapa rumus esensial yang ada di Microsoft Excel. So, let's check it out. Nah, baik, di sini saya telah membuka file yang diberikan oleh Bapak, yaitu file 25 rumus wajib Excel yang akan saya gunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari rumus-rumus tersebut, mulai dari sum, average, if, hingga ke VLOOKUP dan juga HLOOKUP, yang dimana terbagi menjadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan juga bagian kelima. Langsung saja saya masuk ke bagian yang pertama. Nah, di bagian pertama ini sudah ada tabel yang akan kita isi menggunakan rumus-rumus yang ada di samping sini, mulai dari sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan juga rank. Nah, untuk total omset kita menggunakan rumus sum, dalam kurung kita blok omset yang akan kita totalkan, lalu enter. Sudah seperti ini, kita langsung bisa tarik saja ke bawah. Nah, untuk rata-rata omset, secara manual rata-rata omset itu bisa kita dapatkan dengan menambah omset bulan 1, bulan 2, bulan 3, lalu dibagikan dengan 3. Nah, di Excel itu untuk mendapatkan rata-rata kita bisa menggunakan rumus average. Nah, setelah itu kita blok kembali omset yang akan kita rata-ratakan, plus kurung lalu enter. Jika sudah seperti ini, kita bisa tarik kembali. Nah, lalu masuk ke status. Status ini kita menggunakan rumus if. Gunanya if ini itu untuk memberikan value atau nilai terhadap sebuah kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya ini Ariel mendapatkan total omset 25 juta per bulan atau misalnya per 2 bulan. Nah, kita buat statusnya misalnya dalam karyawan itu apabila mendapatkan gaji 30 juta ke atas, maka ia akan saya nyatakan layak. Namun jika ia mendapatkan gaji 30 juta ke bawah, maka saya akan nyatakan gagal. Langsung kita masukkan rumus if dalam kurung. Nah, logical testnya ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kita menggunakan lebih dari 30 juta, lalu koma, value if true, atau ini itu nilai yang keluar apabila dia memenuhi kesepakatan yang sebelumnya kita buat, yaitu 30 juta. Nah, di sini saya akan masukkan predikat layak jika memenuhi. Nah, kita menggunakan tanda petik apabila data yang kita masukkan itu bernilai huruf, bukan angka. Pilih koma. Lalu di sini ada value if false, atau nilai yang akan keluar jika dia tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya. Di sini saya akan memilih menggunakan gagal sebagai predikatnya apabila tidak memenuhi. Tanda petik, lalu balas kurung, bisa kita klik enter. Setelah itu kita drag turun ke bawah. Nah, untuk peringkat kita bisa menggunakan rumus rank. Nama kita pilih, kita ketik rank dalam kurung. Nah, number ini kita bisa klik total omset, ref ini itu perbandingannya yang akan kita bandingkan. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman jangan lupa klik Fn, F4 untuk mengunci data atau rumusnya, agar nanti ketika kita copy, rumusnya itu tidak bergeser. Balas kurung, lalu kita klik enter. Kita tarik turun. Nah, setelah itu kita bergeser ke data yang ada di bawah, yaitu banyaknya karyawan dan karyawati. Bisa menggunakan dua rumus, yaitu count atau counta. Count digunakan jika data sumber yang kita ambil itu dari angka, sedangkan counta kita gunakan jika sumber data yang kita ambil itu dari sebuah huruf. Kita masukkan count dalam kurung. Nah, di sini kita blok yang jenisnya angka, kita pilih enter. Nah, counta sama dalam kurung. Nah, yang di sini kita blok yang bernilai huruf, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya akan sama. Lalu kita masuk ke omset paling tinggi. Omset paling tinggi itu kita menggunakan rumus max, dan juga omset paling rendah kita menggunakan min. Kita masukkan max dalam kurung. Karena di sini yang dinyatakan itu omset, yang kita blok adalah total omsetnya. Balas kurung, lalu enter. Untuk omset paling rendah kita menggunakan rumus min dalam kurung, blok total omset, balas kurung, enter. Nah, untuk jumlah karyawan dan juga jumlah karyawati kita menggunakan rumus count if. Dalam kurung. Nah, di sini range. Range itu dari sel ke berapa, dari sel mana ke sel mana kalian akan ambil.
Nah, di sini saya menggunakan karena yang ditanyakan itu jumlah karyawan dan jumlah karyawati, kita pilih yang tabel atau shell B, koma, kriteria. Karena di sini kriteria yang diminta dan yang diminta juga di sini adalah karyawan, kita menggunakan simbol L untuk karyawan sesuai dengan tabel yang sudah kita blok sebelumnya. Terus kurung lalu enter. Kita menggunakan rumus yang sama yaitu COUNTIF. Kita blok shell B. Lalu karena yang diminta di sini karyawati, kita menggunakan simbol P. Balas kurung, lalu enter. Setelah itu masuk ke jumlah omset karyawan dan juga jumlah omset karyawati, kita menggunakan rumus SUMIF. SUMIF dalam kurung range yang kita gunakan shell B. Lalu kriteria karena yang diminta di sini karyawan, kita kembali menggunakan L sebagai kriterianya, koma sum range karena yang diminta adalah jumlah omset, kita blok total omsetnya. Lalu balas kurung, enter. Kembali mengetikkan rumus yang sama yaitu SUMIF blok shell B, dan karena yang diminta adalah karyawati, kita memasukkan simbol P sebagai kriterianya, lalu sum range, kita blok total omset, balas kurung, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke banyak pegawai yang layak, yang gagal, dan juga yang tidak lulus, kita menggunakan rumus COUNTIF. Dalam kurung range, karena yang diminta di sini adalah yang layak dan yang gagal, jadi kita menggunakan shell status, koma kriteria karena yang diminta adalah layak, jadi kita ketik di sini layak, balas kurung, enter. Nah, di sini langsung muncul 2 mengikuti shell H. Kembali kita masukkan rumus yang sama yaitu COUNTIF dalam kurung, kita blok shell status, koma kriteria karena yang diminta adalah gagal, kita ketik gagal, balas kurung, enter. Nah, untuk banyak pegawai yang tidak lulus sama, kita menggunakan COUNTIF dalam kurung, kita blok shell status, koma ketik tidak lulus sesuai permintaan, lalu tanda petik, balas kurung, enter. Nah, di sini kenapa 0? Sebab di sini bagian status kita tidak menggunakan predikat tidak lulus, melainkan hanya gagal. Jadi yang muncul di sini angka 0. Setelah itu kita masuk ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua kita akan mendemonstrasikan 4 rumus yaitu trim, lower, upper, dan juga proper. Di sini sudah ada contoh kalimat atau contoh format tulisan yang akan kita perbaiki. Di sini kita menggunakan rumus trim yang gunanya itu untuk merapikan spasi. Kita pilih data yang akan kita rapikan, balas kurung, enter. Lalu kita menggunakan lower untuk formatnya itu huruf kecil semua. Lower dalam kurung, sama kita pilih data yang akan kita perbaiki, lalu enter. Upper kita gunakan agar hurufnya menjadi kapital semua. Dalam kurung, sama kita pilih tabel yang akan kita perbaiki, lalu enter. Nah, lalu proper. Proper ini gunanya nanti setiap awalan huruf per kata akan berubah menjadi huruf kapital. Proper, dalam kurung kita pilih teks yang akan kita perbaiki, balas kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 ada 5 rumus yang akan kita demonstrasikan. Nah, yang pertama itu ada concatenate. Concatenate gunanya di tabel ID karyawan, yaitu ID karyawan kan biasanya menggabungkan beberapa informasi dari sebuah individu. Nah, concatenate ini bisa berfungsi untuk menggabungkan informasi-informasi tersebut. Langsung kita concatenate. Nah, setelah itu kalian bisa pilih blok dari shell A ke shell B untuk divisi dan nama karyawan. Bisa, tapi jika kalian ingin menambahkan sampai tahun lahir juga bisa, nanti hasilnya akan tergabungkan dan juga non-spasi. Maka akan tidak terlalu bagus dilihat. Jadi, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita membuat ID karyawan, tetapi dengan menggunakan strap. Yang pertama yaitu, setelah seperti ini kita pilih klik shell A, setelah itu koma, tanda petik, strap, tanda petik lagi, setelah itu koma, lalu kita klik shell B untuk nama karyawan, pilih koma lagi, tanda petik, strap, setelah itu tanda petik lagi, setelah itu koma, lalu klik tahun lahir, balas kurung, enter. Nah, tampilannya nanti akan rapi seperti ini. Langsung kita tarik saja turun ke bawah.
Nah, selanjutnya itu panjang nama, kita menggunakan rumus len. Nah, gunanya len ini itu untuk menghitung dalam sebuah data itu ada berapa digit atau berapa karakter. Len, setelah itu saya pilih ID karyawan untuk saya hitung berapa karakter atau digit yang ada di dalamnya. Untuk pilih enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini langsung saja bisa kita blok. Nah, lalu di sini ada left, mid, right. Nah, gunanya itu fungsinya hampir mirip, tetapi left ini gunanya itu untuk mengekstrak 7 karakter awal atau yang ada di sebelah kiri, sedangkan mid mengekstrak karakter yang ada di tengah, lalu right itu gunanya itu untuk mengekstrak karakter atau dari data ke sebelah yang paling terakhir atau dari kanan. Langsung saja untuk tabel 7 karakter pertama, saya menggunakan rumus left dalam kurung. Di sini karena 7 karakter pertama yang diminta, langsung saja kita pilih dulu teksnya yang akan kita ekstrak. Lalu 7, karena yang diminta adalah 7, balas kurung enter. Nah, dia akan otomatis mengekstrak yang diminta. Lalu untuk karakter 4 sampai 8, kita menggunakan rumus mid dalam kurung, kita pilih teks yang akan kita ekstrak, koma, start number-nya kan, nah di sini yang diminta 4, jadi kita pilih 4, koma, 6 charge-nya itu dari 4 sampai ke 8 itu ada berapa kali? 4, 5, 6, 7, 8 kan ada 5. Jadi yang di sini kita klik adalah 5. Balas kurung, lalu enter. Itu kita tarik saja turun ke bawah. Nah, lalu untuk 5 karakter terakhir kita menggunakan rumus right. Dalam kurung, pilih teksnya. Lalu 6 charge-nya. Itu dari karakter terakhir itu berapa karakter yang akan kita ambil, kan di sini yang diminta 5, jadi kita klik 5, balas kurung, enter. Itu ini bisa langsung kita tarik saja turun ke bawah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian 4. Nah, di bagian 4 ini ada beberapa tipe pembulatan yang akan kita kerjakan, yaitu pembulatan dengan nilainya itu desimal dan juga nilai kelipatan. Untuk nilai desimal, kita menggunakan rumus round down, round up, dan juga round. Nah, untuk pembulatan ke bawah, jika kita menggunakan round down atau pembulatan ke atas untuk round up, maka dia akan terbulatkan secara paksa tanpa memikirkan logika matematika. Dan ini round down, dalam kurung, number, kita pilih nilainya, Nah, setelah itu ada 6 digit. 6 digit itu artinya setelah koma ada berapa digit yang akan kalian bulatkan ke bawah. Di sini saya pilih 0 saja, balas kurung, enter. Setelah itu nilai ini kita tarik saja langsung ke bawah. Nah, dia akan membulatkan secara paksa. Lalu pembulatan ke atas, untuk desimal kita menggunakan round up, balas kurung, kita pilih nomornya, 6 digitnya 0, balas kurung, enter. Itu kita tarik saja langsung turun ke bawah. Nah, untuk pembulatan terdekat itu kita menggunakan rumus round. Nah, di sini itu pembulatan terdekat menggunakan logika matematika yang dimana jika misalnya 0,5 ke atas, maka dia akan membulatkan otomatis ke atas. Jika 0,5 ke bawah, maka dia akan otomatis melakukan pembulatan ke bawah. Pilih nilainya, 0, balas kurung, enter. Tarik turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya di nilai Dewi, jika dilakukan pembulatan ke bawah, nilainya akan menjadi 91. Jika kita melakukan pembulatan ke atas secara paksa, dia akan berubah menjadi 92. Namun jika mengikuti dengan logika matematika, yaitu pembulatan terdekat, nilainya itu akan menjadi 91 karena 0,5 ke bawah nilainya. Lalu di sini kita akan mengerjakan tabel untuk nilainya itu kelipatan. Kita menggunakan floor, ceiling, dan emron. Di sini kita masukkan stok yang dibutuhkan sesuai keinginan kita. Kita tulis dulu berapa. Nah, setelah itu kita lakukan pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor. Numbernya kita pilih. Nah, signifikan itu kita pilih apakah kita akan menggunakan pembulatan 10, pembulatan 20, atau pembulatan berapa. Nah, di sini saya akan memilih menggunakan pembulatan 100. Balas kurung, enter. Nah, dia akan melakukan pembulatan otomatis ke bawah. Seperti ini. Nah, misalnya 38 jika kita bulatkan ke bawah dengan kelipatan 100 kan tidak bisa, jadi hasilnya kosong. Nah, untuk pembulatan ke atas kita menggunakan rumus ceiling. Nomornya kita pilih, koma, 100 untuk kelipatannya, pilih enter. Nah, ini kita bisa tarik turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat 35 ini dibulatkan ke atas menjadi 100. 38 dibulatkan ke atas menjadi 100 karena yang kita gunakan adalah kelipatan 100. Lalu pembulatan terdekat yaitu menggunakan logika matematika, menggunakan rumus M round. Nomornya berapa?
terus kelipatannya berapa, kita masukkan, enter. Nah, dia akan melakukan pembulatan sesuai dengan logika matematika. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian 5. Nah, di bagian 5 ini kita akan mendemonstrasikan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga if error. Nah, apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu vertical lookup, yang dimana vertikal dan juga HLOOKUP atau horizontal lookup ini kita gunakan untuk mencari sebuah data. Jadi yang kita butuhkan ada 2 tabel, yaitu pertama tabel yang akan kita gunakan untuk mencari seperti nama customer, domisili, lama pengiriman berdasarkan karakter unik, seperti ada ini nomor pemesanan yang memiliki karakter unik. Lalu yang kedua itu tabel data referensi, seperti ini. Langsung saja kita lihat. Nah, untuk nama customer kita lihat sebelumnya di data referensi. Nah, di data referensi, nama customer ini datanya tersusun secara vertikal atau memanjang ke bawah. Jadi otomatis kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dalam kurung. Nah, lookup value-nya kita pilih nomor pemesanan, koma, table array, kita blok tabelnya, tempat di mana kita akan mencari sebuah data. Lalu jangan lupa kita kunci dengan menggunakan Fn, F4 agar datanya jika kita copy tidak bergeser. Lalu kolom index number-nya itu kita lihat ada di kolom berapa data yang akan kita cari. Nah, di sini kan ada di kolom kedua, jadi kita ketik angka 2, 0 dalam kurung, enter. Nah, dia akan otomatis berubah. Langsung saja kita tarik turun ke bawah. Setelah itu domisili, di data referensinya kita lihat terlebih dahulu. Di data referensi karena tipe datanya itu vertikal, jadi kita sama menggunakan rumus VLOOKUP. Dalam kurung, kita pilih lookup value-nya, koma, kita blok tabel tempat datanya. Jangan lupa kita kunci. Setelah itu koma, kolom indeksnya kita lihat ada di kolom berapa. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita ketik 4, 0, balas kurung, enter. Nah, seperti ini. Kita drag saja turun ke bawah. Setelah itu lama pengiriman, kita lihat terlebih dahulu di data referensinya. Nah, karena di lama pengiriman, data referensinya itu tipenya horizontal, jadi kita menggunakan rumus lookup atau horizontal lookup. Kita pilih lookup value-nya. Karena di data referensi tidak ada nomor pemesanan di bagian lama pengiriman, yang ada hanya domisili, jadi yang kita pilih untuk lookup value-nya yaitu adalah domisili. Koma, kita blok tabelnya. Kita kunci dengan menggunakan Fn, F4, koma, row indeksnya karena di sini ada di baris kedua, kita ketik baris 2, 0, balas kurung, enter. Kita bisa langsung tarik turun ke bawah. Nah, di bagian di bawah sini ada N, A, atau not available, karena di sini data referensinya teman-teman bisa lihat bahwa 112 ini tidak ada tertera di data referensi, makanya hasilnya itu akan error. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Di data kita bisa menggunakan yang namanya if error, agar datanya itu terisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cara penggunaannya, kita bisa pilih bagian di atas sini, lalu rumusnya kita ketik if error di awal, terus kita buka kurung, setelah itu di akhir, koma, lalu tanda petik. Nah, di sini ada value if error. Value if error itu data apa atau predikat apa yang akan tertulis atau tercetak di dalam sebuah data jika terjadi if error. Nah, di sini saya akan pilih tidak ada sebagai predikatnya. Tanda petik, balas kurung, lalu enter. Nah, kita blok ulang lagi dari awal, kita tarik. Nah, dia akan otomatis berubah. Di sini kita lakukan hal yang sama. Sesudah sama dengan kita ketik if error, buka kurung, tanda petik, value apa yang akan kita isi, buka kurung, enter. Lalu hal sama kita bisa lakukan. Koma, tanda petik. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.